Salam Indonesia, Des Purba kembali mempersembahkan proses akuntansi. Episode kali ini membahas tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Mari kita lihat. Timbul pertanyaan, apakah dari neraca saldo tidak bisa dibuat laporan keuangan? Jawabannya bisa saja. Namun perlu dicermati bahwa ada hal-hal yang memerlukan penyesuaian agar laporan keuangan menjadi lebih wajar. Mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa dalam persamaan akuntansi ada juga langkah penyesuaian? Kembali kita mengingat persamaan akuntansi. Ada tidak langkah penyesuaian? Ada. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mencatatkan penyusutan atas inventaris. Saya yakin pemirsa masih ingat. Yang berikut pertanyaannya adalah, apakah jurnal penyesuaian tidak perlu dibukukan ke buku besar? Sama dengan jurnal transaksi, jurnal penyesuaian itu tetap harus dimasukkan ke dalam buku besar. Nanti kita akan bahas secara tersendiri. Kali ini jurnal penyesuaian kita masukkan ke dalam neraca lajur sebagai kertas kerja untuk penyajian laporan keuangan. Kita perhatikan, ini adalah neraca saldo yang merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Kas 125.000, modal petruk 100.000, hasil mendalang 40.000, hasil mendogeng 2.000, biaya gaji 5.000, biaya operasional 12.000. Ini yang kita tanyakan tadi, apakah dari neraca saldo ini sudah bisa dibuat laporan keuangan? Jawabnya bisa. Tapi apakah sudah wajar atau belum? Mari kita lihat. Di neraca saldo atau berdasar buku besar 125.000, bahwa ternyata sisa kas hanya 105.000. Loh, kenapa bisa begitu? Ternyata 20.000 diambil Petruk untuk keperluan pribadinya dan belum dicatat. Bayangkan kalau seandainya tetap dilapor 125.000, seolah-olah uang itu memang betul-betul 125.000. Ternyata sudah tinggal 105.000. Kalau dari data neraca saldo ini kita teruskan membuat laporan keuangan, tentu ada penyimpangan. Supaya menjadi wajar laporan keuangan, bagaimana? Kita catatkanlah, karena tadi di sini disebutkan belum dicatat. Kalau belum dicatat, supaya bisa wajar, kita harus catat. Catatnya bagaimana? Pengambilan Petruk kita debit. Kenapa didebet? Karena mengurangi modal 20.000 dan kas kita kredit 20.000. Jadi kita tidak menggunakan kolom jurnal seperti sebelumnya, tapi kita modifikasi bentuknya seperti ini. Kas sudah ada, akunnya 20.000, ya kita kreditkan. Kenapa? Karena belum dicatat. Pengambilan Petruk 20.000 debit, kita letakkan saja di sini. Jadi debit kredit. Itu untuk penyesuaian yang pertama. Yang kedua, dalam biaya operasional termasuk ATK dan sebesar 2.000 masih belum dibayar. Di sini kita lihat ada biaya operasional. Setiap yang dikatakan biaya itu selalu diasosiasikan atau selalu membuat orang berpikir sudah tidak ada lagi wujudnya karena sudah habis. Contoh, biaya rekening listrik sudah tidak ada lagi kenikmatan yang kita peroleh karena sudah dibayar. Biaya gaji itu sudah dibayar, habis. Nah, di sini dikatakan biaya operasional 12.000. Ketika membeli ATK, kita membukukannya atau dianggap sebagai biaya operasional. Nah, ternyata setelah diperiksa, ATK itu belum habis semuanya dan masih bernilai 2.000.
Berarti biaya operasionalnya bukanlah 12.000 yang sebenarnya, melainkan hanya 10.000. Yang 2.000 belum habis. Jurnalnya biayanya kita kurangi 2.000, biaya berkurang di kredit. Karena belum habis, ATK itu masih ada, kita munculkanlah ATK-nya. ATK, alat tulis kantor, itu adalah harta. Hartanya kita munculkan, harta bertambah, debit. Persediaan ATK 2.000 debit, kreditnya 2.000, biaya operasional. Jadi kalau ini tidak disesuaikan, artinya apa? Artinya ATK 2.000 tidak dilaporkan. Kita lanjutkan kepada keterangan yang ketiga. Ada tagihan jasa servis mobil dari bengkel Matiko yang belum dicatatkan ke buku sebesar 2.500 dan akan dibayar 30 hari ke depan. Mobil Sanggar ini dimasukkan ke bengkel, lalu memperoleh jasa servis, kemudian muncullah tagihan. Nah, karena belum dibayar, belum dicatat. Namun yang pasti ketika kita terima jasa itu sudah merupakan biaya bagi kita. Kalau belum dibayar, hutang. Nah, dengan transaksi ini kita lihat biaya 2.500 belum dicatat. Berarti kita catatkan lagi, biaya bertambah dan tambah 2.500. Kita masukkan ke biaya operasional. Karena belum dibayar, berarti utang bertambah. Utang bertambah dicatat di kredit 2.500. Terangan keempat, Petro telah ikut dengan Sanggar Tari Borobudur dalam pagelaran Cendra Tari Mahabharata per 27 Oktober dengan honor akan diterima 15 hari ke depan sebesar 21.500. Bayangkan kalau seandainya ini tidak dicatatkan, tentu di laporan keuangan yang sempat dirilis tidak terlaporkan adanya pendapatan hanya karena alasan belum diterima uangnya. Padahal Petruk sudah memberikan jasa ke Sanggar Tari Borobudur. 21.500 itu sudah menjadi hak Petruk, itu sudah menjadi pendapatan bagi Petro. Pendapatan bertambah, kita catat di sebelah kredit, hasil menarik. Nah, 21.500 ini belum diterima uangnya. Artinya muncullah tagihan atau piutang. Piutang itu adalah harta. Piutang bertambah, harta bertambah. Kita catatkan di kredit. Jadi ada 4 contoh penyesuaian yang kita buat dan telah dijurnalkan di dalam neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja. Setelah itu kita jumlahkan sisi debit dengan sisi kredit 46.000. Kemudian kita masuki tahapan berikut untuk menyelesaikan neraca lajur. Dari data penyesuaian kita sudah buatkan jurnal penyesuaian. Ini dia data penyesuaian. Ini maaf, ini sebetulnya adalah jurnal penyesuaian. Kita bandingkan item per item atau akun per akun yang ada di neraca lajur ini. Kas debit 125, ini kosong. Debit untuk jurnal penyesuaian kosong. Kredit 20.000. 125.000 debit, 20.000 kredit. Selisih atau saldo 105.000. Namanya neraca saldo disesuaikan. Ini neraca saldo, ini penyesuaian, ini adalah neraca saldo yang disesuaikan. Kenapa? Karena memang sisa kas itu 105.000. Kemudian kita masuki yang berikut, modal Petruk tidak ada penyesuaian sehingga dia tetap berada pada nilai 100.000. Hasil mendalam 40.000 juga tidak ada penyesuaian, tetap 40.000. Hasil mendongeng juga demikian 2.000. Kemudian biaya gaji juga tidak ada penyesuaian, tetap 5.000. Biaya operasional 12.000 debit, 2.500 debit jurnal penyesuaian, 2.000 kredit jurnal penyesuaian. Total seluruhnya adalah 12.500.
debit ditambah debit 14.500 kurang kredit 12.500. Kemudian kita masuki yang berikutnya, Prive Petro yang tadinya tidak ada sekarang ada. Persediaan ATK yang belum ada tadi, ini dia 2000 belum ada, kita bukukan jadi ada 2000. Bayangkan kalau tidak ada penyesuaian, artinya ini kosong ya. Artinya kosong, artinya tidak ada ATK. Hutang usaha ada 2.500. Piutang usaha juga muncul 21.500. Hasil menari yang belum terbukukan yang ini tadi sekarang juga sudah ada 21.500. Lalu neraca saldo disesuaikan ini kita jumlahkan di sisi debitnya dan di sisi kreditnya 166.000. Setelah seluruh akun yang di neraca lajur ini disesuaikan, maka langkah berikutnya adalah memisah-misahkan mana yang akan kita laporkan ke neraca, mana yang akan kita laporkan ke laba rugi. Mari kita lihat. Kas itu harta. Harta disajikan di mana? Harta disajikan di neraca. Sebelah debit. Berasal dari sini. Modal Petruk 100.000. Modal itu juga adalah neraca. Bagian dari neraca 100.000. Hasil atau pendapatan mendalam. Pendapatan masuk kemana? Masuk ke laba rugi. Hasil mendongeng. Hasil mendongeng itu juga adalah pendapatan. Kita masukkan ke laba rugi. Biaya gaji 5.000 juga kita masukkan ke laba rugi karena biaya. Biaya operasional 12.500 juga masuk ke laba rugi. Kemudian kita masuk ke Prive Petro. Prive ini adalah untuk mencatatkan tadi biaya pribadinya. Nah, biaya setahu kita itu masuk ke laba rugi. Tetapi karena ini adalah biaya pribadi, jadi tidak boleh masuk ke laba rugi. Dia harus mengurangi modal langsung. Di mana letak modal? Di neraca. Supaya tidak masuk ke laba rugi, namun bisa mengurangi modal, kita letakkan atau kita masukkan ke kelompok neraca di sebelah debit. Kenapa di sebelah debit? Supaya bisa mengurangi modal yang 100.000. Persediaan, namanya juga sudah persediaan, ini harta masuk ke neraca. Hutang usaha, namanya juga hutang, itu masuk ke neraca. Piutang usaha itu harta. Harta juga masuk ke neraca. Hasil menari, pendapatan menari, itu masuk ke laba rugi 21.500. Kemudian kita jumlahkan sisi debit dan kredit dari kolom laba rugi ini. Kita jumlahkan debit 17.500, kredit 63.500. Kita cari selisihnya. Bagaimana menentukan selisihnya? Kita lihat sama dengan ketika kita mempelajari buku besar. Sisi yang terbesar itulah yang akan kita pergunakan sebagai patokan. Lalu di sini 17.500, kemudian di sini 63.500. Kita lihat selisihnya 46.000. Kredit tadi adalah unsur pendapatan 63.500. Debit adalah unsur biaya. Lebih besar pendapatan daripada biaya. Selisihnya itu kita sebut dengan laba bersih 46.000. Nah, laba bersih ini itu akan menambah modal
Kemana kita masukkan yang 46.000 ini? Yang 46.000 ini kita masukkan ke neraca di sebelah kredit supaya bisa menambahi modal. Pertanyaan, apakah sudah selesai? Belum, karena kita akan menjumlah sisi debit dan sisi kredit di kolom neraca ini. Secara logika, jumlah debit dan kredit ini harusnya sama. Kenapa? Karena kita lihat di neraca saldo sudah sama. Lalu ada jurnal penyesuaian juga ada. Kemudian 166.000 di sini juga neraca saldo disesuaikan sama. Laba rugi berselisih 46. 46 ini adalah saldo kredit. Cuma letaknya di debit. Kita letakkan di sisi kredit. Supaya apa? Supaya bisa menambahi modal. Kita jumlahkan 148.500. Dengan demikian pekerjaan sudah bisa kita lanjut. Ingat, kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Kalau sudah sama belum tentu benar. Tapi pengertiannya adalah pekerjaan berikutnya dapat kita teruskan. Nah, ini adalah neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja yang terdiri dari pembagian kolom, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kita mulai dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi diambil dari datanya diambil dari kolom laba rugi. Di dalam laporan laba rugi itu ada kelompok pendapatan dan kelompok biaya. Dalam hal ini kita sebut dengan penghasilan. Kita laporkan item-item penghasilan dari Sanggar Petro dalam bulan Oktober. Pertama, hasil mendalam 40.000. Yang berikut hasil mendongeng 2.000. Kemudian yang berikut hasil menari 21.500. Maaf, ini adalah dari sini. Total pendapatan 63.500. Kemudian setelah penghasilan atau pendapatan, kita sajikan juga di laporan laba rugi adalah biaya. Biayanya terdiri dari apa saja? Pertama, biaya gaji 5.000. Kemudian biaya operasional 12.500. Kemudian yang berikut kita lihat di sini tidak ada lagi biaya. Total biaya 17.500. Pendapatannya tadi 63.500. Lebih besar pendapatan daripada biaya. Selisihnya adalah laba bersih 46.000. Pelaporan perubahan modal. Modal awal Sanggar ini adalah 100.000 1 Oktober. Kemudian berjalan, berusaha, diperolehlah pendapatan 46.000. Berarti modal Petro bertambah 46.000. Nah, lalu kita ingat bahwa tadi ada penyesuaian untuk pengambilan pribadi atau istilahnya prive 20.000. Itu mengurangi modal. Kita sajikan di sini sehingga kita lihat modal sekarang tadi 100.000 di awal, ada laba bersih yang dari sini 46.000, ada pengambilan pribadi 20.000, modal per akhir Oktober 126.000. Yang terakhir kita sajikan neraca. Di dalam neraca ada 3 komponen, yaitu harta, utang, dan modal. Kita masukkan yang pertama kas, harta yang pertama kali. Kemudian piutang usaha. Nah, ini piutang usaha. Itu juga harta 21.500. Kemudian apa lagi? Persediaan ATK 2.000. Itu di sisi harta. Kemudian di sisi utang kita lihat ada utang usaha 2.500. Kemudian modal Petro yang tadinya 100.000 ini sekarang menjadi 126.000. Kita jumlahkan sisi kiri atau sisi harta 128.500,
Sisi utang dan modal juga kalau dijumlahkan adalah 128.500. Kemudian mari kita lanjutkan pembahasan proses akuntansi. Kita kaitkan definisi akuntansi yang sebelumnya dengan tahapan proses akuntansi yang sudah kita lalui. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar atau membahas mengenai jurnal penyesuaian sebagai langkah mencatat, kemudian buku besar sebagai langkah mengklasifikasi, neraca saldo itu adalah sebagai langkah meringkas, kemudian kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Ini juga merupakan bagian dari proses akuntansi, yaitu mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas. Lalu kita buatlah neraca saldo yang dipadukan dengan jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur. Dan selanjutnya kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Kembali kita ke definisi akuntansi, yaitu seni untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkaskan, dan melaporkan dalam laporan keuangan seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Demikianlah pembahasan tahapan proses akuntansi, mulai dari jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan penyajian laporan keuangan. Salam Indonesia.